Sofiyah binti Huyai, seorang keturunan Yahudi yang menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadi istri dunia akhirat beliau. Diceritakan bahwa ada seorang wanita cantik Yahudi, cerdas dan populer, bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini begitu benci kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun di balik rasa benci seorang Sofiyah, timbullah rasa cinta akibat hebatnya akhlak mulia seorang Rasulullah hingga meluluhkan hati Sofiyah yang membenci beliau. Rasa cinta Sofiyah terhadap beliau membawa Sofiyah pada hidayah Islam. Dalam perang Khaybar, ayah, paman, dan saudara Sofiyah terbunuh. Perang Khaybar adalah perang antara kaum Yahudi melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga inilah yang membuat Sofiyah membenci Kanjeng Nabi Muhammad. Kisah ini diriwayatkan dalam suatu hadis. Pada saat kemenangan perang Khaybar, Sofiyah menjadi salah satu tawanan perang. Ia masuk dalam bagian pendapatan perang seorang sahabat. Kemudian Rasulullah ditemani dengan sahabat-sahabatnya mendatangi tenda tawanan perang yang di dalamnya ada Sofiyah. Rasulullah datang dengan raut wajah yang penuh empati, layaknya seorang sahabat. Rasulullah duduk di sebelah Sofiyah, sementara Sofiyah tetap diam dan masih dalam keadaan marah karena orang terdekatnya terbunuh dalam perang Khaybar. Sofiyah tidak bisa apa-apa karena ia berstatus tawanan perang. Ia mengira Rasulullah akan memperlakukan dirinya seperti memperlakukan tawanan perang pada umumnya. Ia terkejut karena perlakuan Rasulullah berbeda dari apa yang dipikirkan. Rasulullah justru meminta maaf kepada Sofiyah dengan rasa empati yang dalam, seperti merasakan bagaimana rasanya di keadaan seperti Sofiyah. Dengan sifat Rasulullah yang sangat empati kepada Sofiyah dan melihat ekspresi jujur Rasulullah saat meminta maaf kepadanya, Sofiyah akhirnya malah jatuh cinta kepada Rasulullah. Kemudian Sofiyah menceritakan bahwasanya dia bermimpi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril kemudian turun menjelaskan maksud dari mimpi Sofiyah kepada Rasulullah. Maksud dari rembulan itu adalah kamu. Ia akan menjadi istri kamu di dunia dan akhirat. Jawab dari Jibril. Rasulullah pun terkejut. Beliau merasa tidak enak karena Sofiyah janda dan baru saja ditinggal suaminya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan lagi, ya Rasulullah, Allah menyuruh engkau untuk melamar dia. Dengan rasa tidak enak hati, Rasulullah melamar Sofiyah, kemudian Sofiyah menerima lamaran Rasulullah. Menikahlah Rasulullah dengan Sofiyah dengan hanya bermodalkan akhlak. Dalam kisah Rasulullah dan Sofiyah, kita mendapatkan pelajaran bahwa rasa benci dari seseorang tidak membuat kita harus membalasnya dengan rasa benci juga kepada orang tersebut. Dengan membalas dengan kebaikan, kemungkinan orang tersebut akan balik menyukai kita. Inilah salah satu kemuliaan atau keagungan akhlak Rasulullah, di mana dengan kerendahan hatinya, dengan kemuliaan akhlaknya, beliau dapat mengubah sikap seorang yang tadinya membenci beliau, sangat membenci beliau, menjadi sangat mencintai beliau. Dari kisah ini juga kita dapat mengambil petik pesan yang maknanya mungkin sama dengan suatu hadis, yaitu cintailah kekasihmu sewajarnya karena suatu hari nanti dia bisa menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah musuhmu sewajarnya karena suatu hari nanti ia bisa menjadi sosok yang paling kamu cintai. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani.